setelah berdoa tadi, sehari ini Bapak akan sedikit memberi pengarahan berkaitan dengan salah satu program sekolah kita dalam kurikulum Merdeka ini, yaitu adalah P5. Ya, P5 itu apa? P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pancasila yang kita tahu ada berapa? Ada 5. Dalam Pancasila tersebut ada ketuhanan, ada kemanusiaan, ada persatuan, ada kerakyatan dan keadilan. Nah, dalam Pancasila itu, dalam pembelajaran kurikulum Merdeka ini, diharapkan kita menjadi siswa-siswi yang memiliki nilai-nilai kepancasilaan. Nah, apa saja nilai kepancasilaan tersebut? Dalam proyek P5 kita akan melakukan sebuah proyek yang berkaitan dengan hal-hal yang sering kita temui di sekolah, di rumah, atau di manapun. Yaitu adalah sampah plastik. Sampah plastik. Sampah plastik itu kita temukan di mana? Di botol minuman, di bungkus-bungkus ciki, ya kan? Gelas-gelas es, tempat makan mika, dan lain sebagainya. Terlalu banyak sampah plastik yang dapat menyebabkan penumpukan, sehingga apa efeknya dari sampah yang menumpuk? Bisa banjir, bisa bau, ya kan? Bisa merusak lingkungan. Paret yang awalnya jernih menjadi kotor, dan efek-efek lainnya. Nah, oleh sebab itu, untuk menumbuhkan nilai Pancasila, kecintaan kita terhadap negara Indonesia, salah satunya adalah dengan mengurangi sampah plastik. Bagaimana? Dengan cara pertama, kita membawa botol minum sendiri. Kemudian, kita membawa tempat makan sendiri, tidak menggunakan sedotan plastik. Ya, boleh belanja ciki, tapi sampahnya dibuang di tempat sampah. Jangan dibuang sembarangan ke paret, ke tanah, ke tanaman, dan tempat-tempat lain yang bukan tempat sampah. Itu bisa menimbulkan buntu paret. Itu bisa menimbulkan tumpukan sampah yang kotor, yang bisa menyebabkan penyakit bagi diri sendiri dan bagi orang. Dalam proyek P5 yang akan kita laksanakan, kita akan mengolah sampah tersebut menjadi sebuah kerajinan. Ya, temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Ya, kemudian proyeknya pembuatan eco-brick. Eco-brick itu apa? Nanti akan Bapak lihatkan videonya dan cara membuatnya, dan karya seni dari bahan bekas. Bahan bekas itu bisa kardus, ya kan? Bahan bekas itu bisa kaleng, bahan bekas itu bisa plastik yang dijadikan pot, botol, atau barang-barang bekas lain yang sudah tidak terpakai. Tujuannya, peserta didik dapat memanfaatkan limbah sampah plastik bekas yang terdapat di lingkungan sekitar mereka dan menjadikannya sebuah karya berbentuk eco-brick dan karya seni yang bernilai jual, ya. Kita bisa membuat kursi dari sampah, percaya enggak? Nah, kita bisa buat kursi dari sampah. Kalau kursinya kita buat bagus, kita bisa jual, ya. Sampah yang tidak ada harganya bisa menjadi berharga kalau diolah. Indikatornya, mampu menghasilkan produk berupa eco-brick yang bernilai guna, mampu membuat karya seni dari bahan-bahan bekas yang tidak terpakai. Kemudian di sini ada alurnya. Ya. Di sini ada alurnya. Ini adalah dimensi yang akan Bapak nilai dalam pengerjaan proyek pelajar Pancasila kali ini. Yang pertama adalah kolaborasi. Bagaimana kalian mampu bekerja sama? Tidak hanya 1-2 orang yang bekerja, tapi seluruh kelompok juga harus bekerja. Komunikasi. Ya, Bapak akan melihat bagaimana kalian berkomunikasi. Apakah kalian berkomunikasi dengan baik atau kalian tidak berkomunikasi satu sama lain.
Nah, nilai dari keagamaannya adalah tasamuh atau toleransi. Tidak ada yang membedakan, mau dia kulit hitam, kulit putih, rambut keriting, rambut lurus, tinggi, pendek, gendut, kurus, semuanya sama dengan toleransi tersebut dan kolaboratif dan sikap terbaik. Lanjut, elemennya adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Ya, yang akan dinilai dari situ adalah bagaimana kalian mengajukan pertanyaan nanti dari sampah apa, terus bagaimana, dan mengidentifikasi, mengolah informasi yang telah Bapak sampaikan. Dari nilai keagamaannya, saleh sosial, maksudnya kalian sesama manusia saling menghargai, sama dengan yang tadi. Berbudaya dan peduli lingkungan. Ya, PD yang sudah Bapak bagikan tadi silakan diisi. Ah, ini sama-sama kelompok ini kan? Iya, sama-sama juga. Dan LKPD yang sudah Bapak bagikan tadi silakan diisi. Diam dulu, dengerin. Silakan diisi dan ya, diam dulu. Dan kalian silakan menconteng. Di situ ada eco-brick berupa kursi, eco-brick berupa pot bunga, eco-brick berupa meja. Hasil karya ini apa namanya? Ya, frame foto. Hasil karya rumah kardus. Hasil karya gambar kolase dari sampah. Silakan kalian conteng dari kelompok kalian mana yang akan kalian pilih, ya. Anak-anak sudah selesai berdiskusi semuanya? Kalau sudah, sekarang adalah mempresentasikan apa yang akan kalian buat dalam kegiatan P5 nanti. Yang pertama dari kelompok yang laki-laki terlebih dahulu, silakan perwakilannya untuk maju ke depan kelas. Nah, sambil dipegang ya. Ya, dah. Silakan dari perwakilan ini akan membuat proyek apa di dalam P5 ini? Dibacakan. Dari kelompok kami akan membuat eco-brick berupa kursi dari sampah plastik. Ya, silakan tepuk tangan dulu. Nah. Ya, silakan dibawa. Ini dari kelompok cowok-cowok akan membuat kursi nanti ya. Kursi eco-brick. Nanti yang perempuan juga boleh membantu. Dan begitu juga yang laki-laki juga boleh membantu. Sekarang silakan dari kelompok perempuan perwakilannya maju untuk menyampaikan. Ya, dibaca ya sambil ini. Dari kelompok kami akan membuat karya seni bingkai foto dari barang-barang bekas. Ya, silakan kasih tepuk tangan dulu. Sama seperti kelompok, ya silakan duduk. Sama seperti kelompok yang cowok tadi, yang cowok pun boleh membantu untuk melihat juga bagaimana kerjanya kelompok cewek pada saat kegiatan P5 nanti. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, akan kita lanjutkan nanti ketika kita memulai proyek P5. Hari ini kita hanya merencanakan terlebih dahulu, ya kan? Nah, selanjutnya kita akan memulai proyek P5. Tujuannya nanti akan dipamerkan ketika gelar karya, ya, atau panen karya di P5 itu sendiri. Baik, demikian. Bikinnya nanti di sekolah sini. Demikian apa yang sudah dapat Bapak sampaikan dalam perencanaan proyek kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang lain. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum nanti kalau satu ini nggak bisa, jadi harus diturun dulu supaya dia nanti padat. Karena ini botol ini nanti kepadatannya harus mencapai 500 gram. Kalau kurang dari 500 gram itu tidak bisa dibikin eco-brick tadi, karena dia harus padat. Kita harus naik ini. Jadi harus banyak. Coba masukkan lagi banyak. Potong-potong, masukkan lagi. Jadi nanti di rumah jangan sampai sampah begini lagi dimasukkan ke dalam plastik terus dibuang ke tempat sampah. Akhirnya apa? Tempat sampah yang ada di mana-mana itu menumpuk menggunung. Karena kita tidak bisa memanfaatkan daur ulang atau salai sampah bernilai. Sampah bernilai. Jadi kita potong di sini, masukkan nanti. Kalau sudah
tidak usah lagi dibuang ke tempat sampah. Dibuangnya